Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meliana Novitasari, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, salah satu dosen tetap di Istikes Mamba Ululung Surakarta, khususnya di program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Farmakoepidemiologi sebagai dosen yang telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Delivery Instruction Assessment atau disingkat sebagai DII merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan, di mana delivery merupakan menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Selanjutnya, instruction, kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas secara tercapai capaian pembelajaran. Selanjutnya, asesmen adalah pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel tertulis guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk pada penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Farmakoepidemiologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi. Mata kuliah ini berada di semester 7 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasiannya berdasarkan agama, moral, kode etik, profesi, dan undang-undang farmasi. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang farmasi secara mandiri. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanaraya yang sesuai dengan bidang farmasi. Yang keempat yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Yang keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaiannya masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketujuh, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kedelapan, menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pekerjaan kefarmasian. 9. Menguasai pengetahuan tentang proses pemilihan alternatif untuk pemecahan masalah dalam pengembalian keputusan. Yang terakhir atau yang ke-10, menguasai pengetahuan tentang konsep teoritis dan prinsip-prinsip farmasi dan perkembangan ilmu farmasi yang berkelanjutan. Dari sub CPL ini, kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi pembelajaran mata kuliah atau sering kita kenal sebagai sub CPMK yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, memahami ruang lingkup farmakoepidemiologi secara umum. Yang kedua, mampu memahami prinsip dasar farmakologi klinik dan epidemiologi yang relevan dengan studi farmakoepidemiologi. Selanjutnya, tentang deskripsi mata kuliah tersebut, di mana farmakoepidemiologi ini mempelajari tentang ilmu penugasan, penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah besar manusia. Dengan kata lain, farmakoepidemiologi ini menjembatani antara ilmu farmakologi dan farmakologi klinik. Farmakoepidemiologi berguna untuk memberikan informasi tentang efek merugikan dan menguntungkan dari obat-obat yang sering digunakan. Adapun untuk poin-poin penilaian yang saya maparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas,
hasil asesmen yang telah saya lakukan dengan harapan seluruh mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Ngantuk ya? Jam siang soalnya. Oke, sebelum kita masuk pada mata kuliah tersebut, mungkin ada yang mau memimpin doa? Oh iya, silahkan. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita masuk pada mata kuliah tentang epidemiologi ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang eh, epidemiologi secara keseluruhan ya kan. Kemudian untuk sesi ini kita membahas tentang epidemiologi deskriptif ya kan. Bisa dilihat di atas. Eh, ini kan sudah semester 7 ya. Sudah kemarin sudah proposal ya kan. Jadi saya rasa gambaran tentang deskriptif epidemiologi itu sudah Anda pahami ya. Sedikit ada gambaran lah ya. Jadi sekarang sedikit juga kita apa namanya masuk pada pengertiannya. Secara umum pengertian epidemiologi adalah studi pendekatan epidemiologi yang bertujuan untuk menggambarkan masalah kesehatan yang terdapat di dalam masyarakat dengan menentukan frekuensi, distribusi, dan determinasi penyakit berdasarkan atribut dan variabel orang, tempat, dan waktu. Ya kan? Ini untuk yang penelitian komunitas, saya rasa sudah tidak asing lagi, ya kan? Ya, yang sudah melakukan penelitian komunitas, saya rasa sudah pernah melakukan seperti ini. Mungkin secara umum ada yang mengetahui tentang epidemiologi secara umum. Mungkin ada yang sudah tahu gambaran. Secara umum, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efeknya. Oke, terima kasih Mbak Nuning. Karena penelitiannya memang di rumah sakit ya, jadi secara umum deskriptif itu sudah dilakukan selama proses penelitian ya. Oke, kita masuk pada farmakoepidemiologi yang mempelajari tentang ilmu penggunaan obat ya, seperti tadi yang dibahas. Penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah besaran manusia. Dengan kata lain, farmakoepid itu berguna untuk memberikan informasi ya kan tentang efek merugikan dan efek yang menguntungkan dari penggunaan obat itu sendiri. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat perbandingan ya kan penelitian di rumah sakit. Jadi ada beberapa variabel-variabelnya ya. Selanjutnya, manfaat utama yaitu memberikan masukan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya kesehatan yang berkaitan dengan penyebaran penyakit suatu populasi yang berada pada tempat penelitiannya. Kan seperti itu ya. Oke, yang kedua, memberikan petunjuk awal untuk merumuskan hipotesis bahwa paparan adalah faktor risiko pada penyakit. Mungkin yang pernah penelitian sudah penelitian di rumah sakit, ya kan, ada gambaran secara umum populasi yang digunakan pada saat penelitian apa saja kira-kira? Untuk populasi penelitian saya, yaitu pasien DMD berat dengan penyakit penyerta hipertensi. Oke, berarti ini penelitian sendiri ya kemarin ya? Sudah dilaksanakan? Sudah, oke. Yang lain, ada yang komunitas? Ambilnya bahan alam ya? Oke. Lanjut. Beberapa poin tentang epidemiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi ya dan distribusi penyakit serta determinan-determinan dari penyakit tersebut ya. Jadi gambaran-gambaran tentang deskriptif di rumah sakit ya. Kemudian selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan distribusi dan frekuensi penyakit dilakukan dengan rancangan desain studi dan deskriptif itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah penelitian yang meneliti masalah determinan
Dari penyakit dilakukan dengan rancangan, desain, studi, dan analitik. Seperti itu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu izin bertanya, di dalam studi farmakoepidemiologi ini itu yang siapa aja sih yang termasuk variabel tersebut yang ada dalam epidemiologi deskriptif? Kasih pertanyaan tadi bukan WHO ya, WHO atau siapa saja atau apa saja ya kan. Oke, yang termasuk dari variabel-variabel siapa saja itu adalah pekerjaan, kemudian jenis kelamin sama umur. Itu adalah variabel-variabel yang biasanya digunakan pada penelitian deskriptif gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oh ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya dari studi deskriptif tersebut juga merupakan studi dari valensi atau studi pendahuluan. Jadi sebelum melakukan penelitian tersebut ada namanya studi pendahuluan, ya kan? Seperti yang kalian lakukan selama ini. Kemudian selanjutnya dari studi tersebut dilakukan lagi studi analitik yang dapat dilakukan suatu saat atau pada suatu periode tertentu, ya kan? Jadi pada saat awal jadi ada namanya studi pendahuluan dulu, ya kan? Kemudian ada namanya studi analitik, ya kan? Proses penelitian sebelum melakukan proses penelitian selanjutnya kan seperti itu. Jadi ada proses awal dulu namanya studi pendahuluan atau studi pendahuluan gitu ya. Kemudian selanjutnya jika studi ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat maka yang mempunyai masalah kesehatan disebut sebagai studi kasus ya. Jadi sekelompok masyarakat atau sekelompok golongan orang-orang banyak jadi disebut sebagai studi kasus ya kan. Saya rasa juga dengan mata kuliah lain kalian sudah pernah melakukan studi kasus ya. Sudah pernah. Mata kuliah apa? Ya, farmakoterapi gitu ya. Itu sering membuat tentang studi kasus. Jadi studi kasus itu adalah sekelompok orang banyak ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tetapi jika ditunjukkan untuk pengamatan secara berkelanjutan, maka disebut pula dengan surveillance. Ya, jadi untuk selanjutannya dari studi kasus tadi disebut sebagai surveillance. Kemudian bila ditunjukkan untuk menganalisa faktor penyebab atau risiko maupun akibatnya, maka disebut dengan studi potong lintang atau cross sectional study. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke. Selanjutnya tentang ciri-ciri dari deskriptif atau epidemiologi deskriptif itu sendiri. Yang pertama adalah bertujuan untuk menggambarkan, jadi gambaran secara umum studi-studi ataupun penelitian yang kalian lakukan pada saat di rumah sakit. Contoh seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, tidak terdapat kelompok pembanding. Jadi tidak ada pembandingnya. Jadi seolah-olah mengambil data yang apa seharusnya umpama tahun ini kemudian setelah tahun depan gitu tidak ada pembanding ya. Jadi seolah-olah penelitian langsung seperti itu. Kemudian hubungan sebab akibat hanya merupakan suatu perkiraan atau semacam asumsi. Jadi memang ada bukan pembanding jadi sebab akibatnya itu sebagai perumpamaan. Seperti itu ya pada saat penelitian. Paham sampai di sini? Ya. Kemudian hasil penelitiannya berupa hipotesis. Jadi ada hasil akhir namanya hipotesis, ya kan? Jadi mungkin belum sampai sana ya, belum sampai hipotesis, tapi prosesnya menuju ke hipotesis kan masih proses penelitian ya. Oke. Selanjutnya merupakan studi pendahuluan untuk studi yang lebih mendalam atau studi yang analitik seperti tadi kita bahas ya sebelumnya analitik. Jadi ada namanya studi pendahuluan dulu sebelum studi analitik untuk mengelola semua sumber-sumber yang akan dikelola pada saat penelitian. Seperti itu ya. Selanjutnya hasil penelitian yang berdasarkan epidemiologi deskriptif itu dapat digunakan untuk ada beberapa ya. Yang pertama untuk menyusun perencanaan pelayanan kesehatan. Ya, jadi ada step-stepnya ya. Yang pertama adalah menyusun perencanaan. Kemudian yang kedua, menentukan dan menilai program
pemberantasan penyakit yang telah dilaksanakan. Jadi ada evaluasi nanti, ya kan, setelah kalian penelitian, ada namanya evaluasi apa tindakan yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Kan ada namanya tujuan yang pertama, ya kan, kemudian nanti manfaatnya apa, terakhir nanti ada evaluasi terakhir, kan seperti itu, ya kan. Tujuan penelitian secara umum kan seperti itu ya. Seolah-olah kalau umpama penelitian, tujuannya apa sih? Mau meneliti aja, cuma seperti itu, kan harus ada tindakan selanjutnya, kan seperti itu ya. Kemudian sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Jadi ada gambaran setelah melakukan penelitian ini, selanjutnya nanti ada tindak lanjut mungkin sebagai acuan kan seperti itu, acuan-acuan mungkin kalau ini tingkat akhir ya, nanti acuan sebagai tingkat adik tingkat kalian sebagai acuannya kan seperti itu ya. Kemudian, membandingkan frekuensi dan distribusi morbiditas atau mortalitas antara wilayah satu dan wilayah dalam waktu yang berbeda. Contoh, umpama penelitiannya di waktu yang berbeda dengan tempat yang berbeda juga, ya kan? Ataupun mungkin dengan waktu yang bersamaan tapi tempat yang berbeda, hanya mungkin beda populasi kan seperti itu ya kan. Jadi tidak semuanya penelitian itu harus sama. Ya kan? Jadi mesti ada tempatnya yang berbeda, tempat dan lokasinya atau mungkin bahkan waktunya. Kan seperti itu ya kan. Umpama tahun ini kalian penelitiannya judulnya apa, kemudian tahun depan mungkin variabelnya hampir sama tapi tempatnya yang berbeda. Gitu loh maksud saya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Oke, selanjutnya epidemiologi sendiri menggambarkan tentang distribusi penyakit, ya kan, maupun kejadian kesehatan melalui karakteristik waktu, tempat, dan orang dalam upaya menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang seperti tadi ditanyakan sama Seto ya kan, ada beberapa. Kemudian ini ada when, where, atau waktu, tempat, dan orang-orang sekitarnya. Jadi pada saat penelitian di rumah sakit ya kan, ada populasi dan sampel. Kemudian juga kadang ada menggunakan apa namanya kuesioner, ya kan? Ada beberapa poin-poinnya, ya. Jadi poin-poin kuesioner itu tidak semerta-merta hanya diisi terserah saya kan seperti itu ya. Jadi itu ada acuannya, ya kan? Oke, lanjut. Dari variasi waktu, dari kejadian penyakit, kemudian ada beberapa meliputi, ya kan, kejadian tahunan, ya kan, ada beberapa variabelnya. Kemudian kejadian musiman, mungkin wabah-wabah yang tiap tahun ada, kan seperti itu. Kemudian harian atau bahkan setiap jam kejadian selama terjadinya wabah tersebut, kan seperti itu ya. Jadi ada beberapa di rumah sakit kan semisal ya banyak penyakit. Tapi itu aja terus yang bulat-bulat muter-muter ya kan. Tapi dengan dengan tempat yang berbeda, dengan umur yang berbeda, dengan orang yang berbeda kan seperti itu, ya kan? Oke. Selanjutnya, mengetahui tren atau yang lagi viral sekarang. Apa sih yang sekarang jadi yang diangkatnya apa, ya kan? Mengetahui tren waktu dari penyakit akan membantu petugas kesehatan menetapkan tindakan pengendalian atau time trends include, ya kan? Jadi kita melihat apa sih yang tren sekarang, apa eh, yang apa namanya yang harus diangkat sebagai sumber penelitian kalian, ya kan? Jadi lihat yang lagi viral, yang lagi banyak-banyak. Jadi kalau umpama banyak sumbernya seperti itu, enak kalian penelitiannya, ya kan? Ada sumber-sumbernya, walaupun tidak sama dengan apa yang kalian mau ngangkat. Jadi kelihatannya apa ya yang lagi booming sekarang kan seperti kemarin ya. Kemarin kan corona, banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang COVID kan seperti itu. Itu contoh besar seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tentang siklus variasi, di mana siklus ini ketika penyakit terjadi selama satu periode, lalu meningkat lagi dalam pola siklusnya, itu akan mempengaruhi apa namanya penelitian, ya kan? Contoh umpama nih kalian penelitian, mesti harus tanya dulu tuh, seperti tadi yang dibahas studi pendahuluan, mesti ditanya dulu di sana ada ndak berapa biasanya per tahunnya? Karena kan minimal kalau penelitian itu kan ngambilnya 1 tahun ya, 1 tahun sebelumnya, kan seperti itu ya. Jadi kita harus ada sampel yang kemarin itu berapa yang banyak digunakan. Jadi untuk sampel kita ke depannya kan kurang lebih seperti itu. Jadi kan ada namanya studi pendahuluan dan studi analitik ya untuk proses apa namanya penelitiannya. Jadi ada namanya studi pendahuluan, lihat berapa jumlah total keseluruhan. Seperti pada
tekan kene. Oke. Oke, lanjut saja ya. Kemudian tentang grafik tahunan. Oke, setelah biasanya melakukan pengamatan atau penelitian, ya kan, nanti terakhir nanti ada grafiknya. Jadi tiap tahun gambaran yang tahun kemarin diambil sebagai gambaran untuk membuat grafik kita, ya kan. Contoh kayak penelitian itu kemarin berapa, dia naik atau turun. Kalau dia naik berarti meningkat, ya kan, populasi dari penyakit umpama semisal penelitian atau mungkin apa namanya populasi pasien-pasien di rumah sakit atau bahkan menurun. Kalau meningkat berarti kurang bagus, ya kan? Umpama penyakit pasien di rumah sakit. Kalau menurun berarti ada perbaikan seperti itu. Itu sebagai nanti evaluasi akhir, ya. Kemudian ini ya. Kita biasanya menggunakan tren ini untuk masukan atau prediksi, oke, penyakit di masa depan. Nah, berarti ini sebagai gambaran semisal apa namanya pengambilan studi di rumah sakit itu sebagai acuan untuk kedepannya ada tingkat, contoh seperti itu ya. Jadi ini adalah populasi-populasi yang nantinya sebagai acuan adik-adik. Jadi buat nanti kalian yang sebagai kakak tingkat ya, tingkat akhir ini eh, memperbaiki atau mungkin sebagai acuan-acuan melihat yang sebelumnya, yang setelah 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 atau sebelum sih? Tahun setelahnya ya, tahun setelahnya ya. Oke, nanti ada tingkat kalian yang melihat tahun yang telah kalian lalui. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Kemudian terakhir ini sekuler atau long term trends dipengaruhi oleh ragam populasi seperti ya kan perubahan tingkat kekebalan seperti imunisasi. Jadi ini pengaruh dari pasiennya ya. Kemudian sosial ekonomi juga mempengaruhi ya kan. Kemudian sanitasi lingkungan dan status nutrisi dari populasi yang akan diamati. Itu mempengaruhi semua jumlah atau apa namanya populasi-populasi pada saat penelitian di rumah sakit tersebut. Ini mempengaruhi semuanya. Jadi semisal kalian mau ke rumah sakit harus tahu dulu di mana tempatnya, berapa jumlahnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tidak semerta-merta saya mau ini khususnya yang komunitas ya. Beda kalau yang bahan alam. Komunitas kan beberapa ada yang komunitas juga ya, beberapa ada bahan alam, mungkin beberapa juga ada yang mau farmakologi, penelitian hewan uji ya kan. Nah, kemudian kalau yang khususnya komunitas, ini biasanya ada namanya seperti tadi awal ya, studi pendahuluan, kita survei ke tempatnya dulu, kemudian lokasinya di mana, jumlahnya berapa, kemudian apa yang akan kalian teliti di tempat tersebut. Kan itu semua harus dirangkum dulu sebelum kalian terjun ke tempatnya. Karena kalau enggak kan biasanya sampai sana, aduh ganti ya kan, eman-eman kasihan kalian. Harus tidak ada umpama populasi sampelnya ya kan sedikit umpama tidak mencukupi untuk jumlah penelitian kan seperti itu. Jadi banyak-banyak faktor yang harus ditinjau dulu sebelum terjun ke lapangan tersebut. Contohnya di rumah sakit atau di tempat pelayanan lainnya. Oke? Mungkin ada yang menanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke. Cukup ya. Oke, insya Allah minggu depan kita kalau kemarin kita tentang studi apa namanya? Apa studi epidemiologi berbagai sektor. Kalau insya Allah minggu depan itu kita tentang studi observasional dalam epidemiologi. Ya, jadi untuk nanti kita masuk ke depan, masuk perkuliahan selanjutnya. Jadi setidaknya sudah ada gambaran ya. Jadi setidaknya tidak mengambang apa sih mata kuliah observasi tersebut, ya kan. Jadi setidaknya sudah ada apa namanya gambaran-gambaran kita. Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini. Siapa yang mau membacakan doa? Gantian, mungkin? Ayo, siapa aja? Oh, yang tadi ya. Berarti kita lanjut untuk penutupnya. Boleh, silahkan.
Oke, terima kasih. Untuk presensi nanti bisa di-add link ya. Oke, bisa langsung di linknya sendiri. Kemudian nanti juga saya akan memberikan beberapa kuis ya. Nanti kuisnya itu ada di link, nanti saya share linknya. Jadi dikerjakan insya Allah setelah ini, kemudian bisa dikumpulkan minggu depan insya Allah ya. Sebelum sebelum memulai perkuliahan selanjutnya, kuisnya dikumpulkan dulu. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.